Nah, pada pertemuan kali kita akan ngomongin media-media sejarah gitu ya. Seperti yang saya singgung sebelumnya, ini sebenarnya media-media yang sebenarnya jadi alat untuk menyebarkan konten dari sejarah itu sendiri dalam kaitannya sejarah publik ya, apa namanya itu dalam kaitan kayak materi ini kayak gitu. Ada banyak kayak seperti yang saya bilang tadi, misalnya kayak artikel-artikel ilmiah, artikel-artikel populer biasanya diterbitkan sama media-media tertentu yang punya genre sejarah publik kayak gitu. Kemudian ada apa ya di materi ini kita fokus kedua ke YouTube sama podcast yang biasanya kita dengarkan di Spotify kayak gitu. Jadi bagaimana kemudian sejarah itu diperkenalkan, baik itu audio saja misalnya di podcast diceritakan seperti itu, atau kita mengundang orang untuk ngobrol masalah sejarah, ataupun membuat konten-konten tertentu yang berkaitan sama sejarah. Yaitu misalnya itu di konten-konten YouTube tertentu. Dan media itu ada banyak kayak ini ya. Nah, saya cuma mengingatkan kembali teman-teman terkait masalah sejarah publik ya. Kalau misalnya kita mau bagi, sebenarnya kan ada dua nih sejarah. Kalau kita mengacu pada luarannya atau karyanya. Yang pertama itu ada sejarah akademis, yang kedua ada non akademis. Kalau sejarah akademis itu kan kita bisa lihat dari bagaimana struktur dari apa namanya itu sejarah akademis itu sendiri. Dia biasanya menggunakan metode yang ketat, metodologi yang ketat kayak gitu, pakai pendekatan dan pakai apa namanya itu teori tertentu kayak gitu. Sehingga itu cenderung rumit dan biasanya diterapkan pada pertama tugas akhir jenjang perkuliahan ya, baik skripsi, tesis ataupun disertasi. Ini rumit sekali teman-teman, baik secara metodologi, metode, kemudian dari aspek kebahasaan mesti bahasa akademis kayak gitu. Yang kedua, misalnya ada jurnal populer, jurnal-jurnal ilmiah kayak gitu. Jurnal ilmiah juga dia menggunakan apa namanya itu kaidah metode dan metodologi yang ketat, menggunakan pendekatan, menggunakan sumber-sumber yang relevan. Kemudian ada monograf. Monograf ini biasanya buku-buku hasil penelitian kayak gitu, kemudian dibukukan. Itu juga biasanya tuh dikerjakan secara akademis kayak gitu. Yang kedua ada sejarah publik. Nah, sejarah publik ini adalah sejarah yang mencoba keluar dari kerangka-kerangka akademis tadi. Kalau misalnya di akademis itu bahasa yang mesti bahasa yang baku, pendekatan yang mesti pendekatan yang tajam, sumber tangan pertama yang sangat banyak dan ketat kayak gitu. Sedangkan secara publik itu mencoba menyederhanakan sejarah akademis tadi. Jadi kan kalau kita berbicara mengenai sejarah akademis, itu penikmat dari sejarah yang sifatnya akademis itu tuh cuma golongan tertentu saja. Anak-anak yang kuliah di sejarah kayak gitu, orang-orang yang meneliti sejarah ataupun orang-orang dari ilmu sosial yang lain atau ilmu humaniora yang lain yang coba menggunakan pendekatan sejarah kayak gitu. Karena nggak banyak orang tuh bisa bisa memahami apa ya, hasil sebuah kerja sejarah yang sifatnya rumit seperti itu. Nah, sedangkan sejarah publik itu mencoba menyederhanakan sejarah-sejarah yang sifatnya akademis tadi. Dia coba keluar dari kerangka-kerangka akademis, tapi tetap ini ya, tetap bisa dipercaya supaya sejarah itu sendiri itu bisa dinikmati sama masyarakat luas. Oleh sebab itu, luarannya itu lebih cenderung lebih luas kayak gitu. Apa namanya itu? Misalnya ada artikel populer, dia tidak menggunakan bahasa baku, tapi dia menggunakan sebenarnya dia tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi menggunakan bahasa-bahasa yang lebih populer, yang lebih disenangi masyarakat, yang lebih di apa? Yang lebih mudah dipahami masyarakat daripada bahasa-bahasa akademis. Yang kedua seperti pertemuan kita minggu lalu ya di Elena itu virtual museum kayak gitu. Jadi salah satu produknya itu misalnya virtual museum itu kan bentuknya tuh seperti ini ya apa namanya itu media gitu ya media apa namanya itu jadi memberikan kita pengalaman bagaimana kita me, mendatangi dan mengelilingi museum tanpa harus datang ke museum itu sendiri ya gitu virtual museum ini sebenarnya adopsi dari berbagai macam ini ya, apa namanya itu teknologi terkait virtual reality yang digabungkan dengan museum. Kemudian ada komunitas sejarah misalnya. Ini kan komunitas sejarah juga jatuhnya tuh lebih ke perkumpulan orang-orang yang menyukai genre atau tema sejarah tertentu. Nah, kemudian ada media-media baru kayak gitu. Sebenarnya virtual museum juga termasuk media baru ya, tapi yang lebih gandrung dipakai orang untuk menyebarkan sejarah publik itu tuh seperti yang saya bilang tadi. Kalau nggak YouTube, dia menggunakan podcast Spotify. Nah,
Nah, seperti yang saya singgung teman-teman ya, penikmat sejarah publik itu ada dua, penikmat sejarah itu ada dua. Ada penikmat penikmat sejarah yang sifatnya akademis, ada yang penikmat sejarah publik. Penikmat sejarah yang sifatnya akademis, ya itu saya bilang itu kayak mahasiswa-mahasiswa sejarah, baik itu jenjang S1 sampai S3 ataupun memang orang-orang yang bergelut di bidang sejarah kayak gitu. Jadi mereka memahami betul bagaimana apa namanya itu kerja sejarah kayak gitu, bagaimana menggunakan metode sejarah, metodologi, pendekatan dan lain-lain. Karena ini memang kalau misalnya kita ngomongin mahasiswa sejarah, karena ini memang tugas mereka gitu. Nah, berbeda dengan orang-orang di bawahnya. Ini saya ambil contoh salah satu orang yang mendatangi museum gitu ya. Orang-orang yang datang ke museum, mereka tuh memiliki background pendidikan yang berbeda, memiliki latar ekonomi yang berbeda, latar pendidikan yang berbeda, latar interest yang berbeda, tingkat literasi yang berbeda kayak gitu. Tapi mereka suka sama satu apa namanya itu objek sejarah. Misalnya mereka terkait Mona Lisa seperti ini. Nah, seorang tour guide tadi, misalnya tour guide itu walaupun dia orang sejarah ya, itu cara dia menjelaskan ke orang-orang ini dengan cara dia menjelaskan misalnya di kelas itu berbeda teman-teman. Maka saya kutip ini ya, ini salah satu apa namanya itu pernyataan dari salah satu sejarawan publik, Nick Sacco gitu ya. Jadi seorang sejarawan sejarah publik itu seperti mengajar dan berkomunikasi dengan audiens. Seperti sebenarnya sama seperti seorang guru yang berbasis pada hal-hal akademis kayak gitu. Tetapi apa namanya itu mereka punya frekuensi bekerja dengan orang-orang yang umurnya berbeda kayak gitu. Jadi umur-umurnya tuh ini semua itu. Misalnya di sekolah ataupun sejarah yang sifatnya akademis kita kan cenderung cenderung apa namanya itu mendapatkan siswa yang homogen kayak gitu. Misalnya saya bilang tadi misalnya karena kita kuliah di sejarah misalnya tingkat pemahaman sejarah kita tuh cenderung sama. Nah, berbeda dengan orang-orang kebanyakan kayak gitu. Jadi mereka tuh tidak kuliah di sejarah gitu, tapi tertarik pada sejarah tapi dengan tingkat pemahaman yang berbeda kayak gitu. Nah, ini dari buku yang saya kutip yang sempat kalian apa namanya itu buat apa namanya itu laporan bacanya. Jadi audiens yang berbeda itu menghasilkan pengetahuan yang berbeda, menghasilkan apa namanya ketertarikan yang berbeda, menghasilkan interrogation yang berbeda gitu. Dan apa namanya cara yang berbeda dalam belajar kayak gitu. Kalau kita tadi homogen, ini tadi heterogen teman-teman. Andai kata misalnya di masa yang akan datang teman-teman apa namanya akan bekerja di ranah sejarah publik, contoh bekerja di museum, misalnya bekerja di dua tempat. Satu menjadi guru sejarah di sekolah, kemudian pada waktunya itu menjadi tour guide di museum. Cara teman-teman mengajarkan sejarah ke apa siswa-siswa kalian dengan cara mengajarkan memberikan informasi sejarah ke orang-orang yang datang ke museum itu jelas berbeda. Kalau kita mengacu pada pernyataan Nick Sacco sama Thomas Chauvin nih, Chauvin apa namanya. Nah, kemudian kita coba lihat bagaimana sebenarnya sebaran sejarawan publik ini sebenarnya yang terjadi di luar negeri kayak gitu ya. Jadi di Amerika ya, tapi tahun 2008 ya, nggak apa namanya itu data yang update sekarang saya belum ketemu kayak gitu. Dan pasti akan lebih luas kayak gitu. Data di samping menunjukkan sebaran sejarawan publik atau mereka yang memiliki peluang bekerja di sektor sejarawan publik tahun 2008 di Amerika gitu. Jadi paling banyak itu ada di museum. Paling banyak ada di museum, kedua itu ada di kampus kayak gitu dan bidang-bidang lain yang bisa dimasuki sama sejarah publik kayak gitu. Ada di sekolah, ada di industri, ada di apa namanya itu pemerintah lokal kayak gitu. Ada di apa namanya itu konsultan firm ini bisa juga firma hukum kayak gitu ya. Kemudian ada non profit organization kayak gitu. Kayak misalnya teman-teman misalnya tahu ini nggak Watchdog kayak gitu ya, Watchdog, Greenpeace kayak gitu. Mereka juga punya konten-konten sejarah sebenarnya. Bisa jadi konsultannya itu dikerjakan sama anak-anak sejarah. Kemudian ada preset kayak gitu, baik itu preset yang dinaungi sama lembaga-lembaga riset, baik itu milik pemerintah maupun swasta kayak gitu, ataupun preset mandiri itu banyak banget sejarawan ya. Ini yang sering kali tidak di apa, yang jarang di notice sama sejarawan, terutama yang berada di luar Jakarta sebenarnya atau di luar Jawa gitu. Sebenarnya mereka bisa jadi peneliti mandiri dan bisa mencari dana riset secara mandiri. Banyak lah pokoknya ada historical organization kayak gitu. Ada pemerintah daerah mulai dari pemerintah federal. Kalau ini kan Amerika ya, federal sampai pemerintah state government ini
pemerintah negara bagian kayak gitu atau pemerintah provinsi kayak gitu. Nah, others ini kan 7% tahun 2008. Saya kira others ini udah jadi ini, udah berkembang banyak karena orang-orang yang mendapatkan peluang bekerja di ranah sejarah publik itu lebih banyak sekarang diambil sama orang-orang yang punya ini loh apa namanya itu skill dalam membuat media tertentu kayak gitu. Nah, kalau kita list tuh ada banyak banget mungkin ya konten-konten YouTube ataupun channel-channel YouTube dan channel Spotify terutama di luar negeri yang berbicara mengenai sejarah yang punya banyak banget apa namanya itu viewers dan subscriber kayak gitu. Dan mereka mendapatkan apa namanya mendapatkan pasar dan juga mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka kerjakan. Saya ingatkan lagi ya ini data tahun 2008 teman-teman. Jelas pada masa sekarang ini akan lebih homogen kayak gitu ya, terutama di others yang tadi. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kan ini kan data diambil dari Amerika. Kalau di Indonesia mungkin ya dalam 10 tahun terakhir mungkin kebanyakan apa ya sejarawan-sejarawan publik itu sebenarnya itu masih dipegang sama sejarawan akademis. Jadi itu memang lulusan dari pendidikan ataupun ilmu sejarah gitu, bukan dari orang-orang yang punya background pendidikan non kesejarahan. Dia memang sejarawan lulusan dari apa namanya itu bidang kesejarahan, tetapi kemudian bekerja di ranah publik kayak gitu. Tapi lebih banyak tidak seheterogen yang ada di apa namanya itu tidak seheterogen yang ada di Amerika ya. Kalau kita tuh mungkin ada di museum ada kayak gitu ataupun sekolah kayak gitu. Nah, yang seperti ini nih sedikit tuh ada di peneliti kayak gitu. Nah, ini jarang banget yang ada di local government misalnya. Ada mungkin ya local government sama apa namanya itu tapi nggak banyak. Tapi itu biasanya PNS-PNS yang ada di naungan misalnya kayak Dirjen Kebudayaan atau Dirjen Pariwisata dan sebagainya gitu. Yang membutuhkan sedikit orang-orang yang memahami mengenai sejarah gitu. Tapi yang kayak ini self employed consultant kayak gitu ataupun consulting firm ini benar-benar jarang banget ditemuin. Bisnis industri mungkin nggak semasif yang ada di Amerika gitu. Tapi sekarang tuh udah mulai ini ya, mulai apa? Banyak kayak gitu, terutama yang saya bilang tadi yang others tadi, yang mereka yang bergerak di bidang media-media seperti itu. Nah, jadi seperti yang saya singgung di awal ya, media-media barunya tuh sebenarnya kan media baru, ini media lama ya sebenarnya. Kalau kita mengacu karena ini udah muncul lebih dari 10 tahun yang lalu, tapi digunakan untuk membuat sebuah narasi sejarah yang bisa dinikmati publik, bisa jadi ini baru kayak gitu. Ada YouTube kayak gitu ya, YouTube memberikan kita tontonan ya. Jadi dia ada gabungan antara sesuatu yang bisa kita dengar dan juga sesuatu yang bisa kita lihat kayak gitu, audiovisual. Sedangkan yang kedua ada podcast. Podcast ini kan sebenarnya kayak radio ya kayak gitu. Cuma kemudian dipopulerkan sama Spotify. Kalau nggak salah ya, iPhone itu juga punya ya, podcast kayak gitu ya, apa aplikasi podcast. Cuma kemudian yang lebih populer tuh Spotify kayak gitu. Jadi ya apa namanya itu sebenarnya udah gandrung sejak dulu Spotify. Cuma kemudian di Indonesia tuh baru beberapa tahun terakhir. Tapi lebih banyak digunakan untuk mendengarkan musik ya daripada sebagai sarana untuk apa namanya itu mendengarkan konten-konten yang berbau masalah sosial, budaya dan sejarah seperti itu. Nah, kita coba lihat ya bagaimana kemudian YouTube tuh bisa masuk dalam sejarah kayak gitu. Sejarah bisa masuk dalam YouTube, bukan YouTube masuk dalam sejarah. YouTube memang udah punya sejarah sejak dulu kayak gitu. Kalau kita lihat, coba lihat teman-teman ya, apa namanya itu, ini saya ngambil data dari Lokadata, dulunya tuh beritagar.id kayak gitu ya. Jadi apa namanya itu, ini tahun berapa ya? Tahun 2017 kayak gitu. Komposisi top 250 akun YouTube berdasarkan kategori kayak gitu. Jadi ini ada 250 akun YouTube yang diambil ya dari ranking 1 sampai 120. Yang paling banyak kita lihat ya, yang paling banyak memang lebih banyak diusahakan secara independen, bukan oleh perusahaan tertentu kayak gitu, oleh orang yang sudah punya media kayak gitu atau yang bekerja pada perusahaan tertentu atau yang TV yang punya akun YouTube kayak gitu. Tapi justru lebih banyak dilakukan oleh orang-orang secara independen kayak gitu. Kita bisa lihat ya banyak banget youtuber-youtuber yang
memulai memulai channelnya itu tanpa embel-embel perusahaan tertentu kayak gitu. Nah, lebih banyak berbicara mengenai hiburan, kemudian aktivitas pribadi banyak lah ya, aktivitas pribadi misalnya hobi dan sebagainya, musik. Nah, kalau kita misalnya mau kategorikan sejarah, itu bisa jadi ada di pendidikan. Nah, bayangkan pendidikan tuh cuma ada 13 dari sekitar 250 akun itu sendiri ya, kayak gitu. Betapa betapa apa namanya itu sedikitnya apa namanya itu hmm, eh, konten yang berbasis masalah pendidikan. Nah, 16 ya kalau misalnya kita gabung sama yang perusahaan. Jadi ya 13 sama 3, 16 kayak gitu. Nah, 16 ini kan nggak semua berbicara mengenai sejarah kayak gitu. Nah, bisa juga sejarah ada gitu, tapi tidak berada di apa namanya itu peringkat 250, bisa jadi peringkat bawah-bawah lagi gitu yang subscriber itu masih dikit-dikit banget kayak gitu. Nah, jadi kenapa kemudian YouTube tuh bisa jadi sesuatu yang menarik untuk menyebarkan konten sejarah, teman-teman? Karena ini saya ngambil di ini ya, apa namanya itu tahun 2020 dari We Are Social per Januari 2021 dia ngambil, tapi datanya per 2020 aplikasi internet yang paling banyak di apa namanya itu akses sama masyarakat Indonesia itu adalah YouTube kayak gitu. Karena YouTube itu bisa memberikan banyak banget ini ya, apa namanya itu kontennya itu lebih banyak ragam dan jenisnya kayak gitu. Kayak gitu. Nah, pembagiannya bisa bisa teman-teman lihat di samping ini tadi, tapi ini kan data 2017 kayak gitu. Jadi ada peluang besar untuk menyebarkan konten sejarah ketika kita share atau sebar itu di YouTube kayak itu akan lebih banyak ditonton orang. Mengingat YouTube adalah salah satu yang paling banyak didengar. Walaupun nggak untuk kemungkinan Instagram juga ada, Facebook juga ada, bahkan TikTok sekalipun juga ada itu presentasinya. Nah, sebenarnya ada banyak banget channel-channel sejarah kayak gitu yang dia punya konten sejarah kayak gitu. Cuma saya coba ngambil beberapa yang cukup terkenal kayak gitu, yang cukup terkenal dan dia punya punya perbedaan ya. Misalnya saya ngambil yang pertama nih, ini yang familiar sering banget ditonton sama masyarakat masyarakat umum, baik itu yang suka baik itu yang memang berbackground kesejarahan maupun yang umum betul kayak gitu. Misalnya Melawan Lupa gitu. Ini produknya Metro TV ya gitu. Dia dikerjakan secara ini ya, apa namanya itu, secara akademis kayak gitu. Ada riset di sini di pembuatan konten ini. Jadi dia mengutip banyak banget foto, video pada masa lalu, walaupun kadang-kadang nggak relevan ya. Tapi mereka mencoba menghadirkan orang-orang yang punya koneksi dengan peristiwa yang mereka angkat, baik itu saksi, pelaku, ataupun sejarawan yang paham betul secara akademis peristiwa yang mereka angkat. Sehingga kita dihadirkan sebenarnya pada sejarah yang sifatnya objektif karena dia mencoba menganalisis ini ya, menganalisis sumber di situ, kemudian kita mendapatkan apa namanya itu semacam apa namanya itu informasi dari sejarawan-sejarawan yang sejarawan juga beda ya, sejarawan yang expert pada bidang itu. Misalnya peristiwa revolusi kemerdekaan, maka dicari sejarawan yang benar-benar meneliti tentang revolusi kemerdekaan. Berbeda misalnya Melawan Lupa yang mengangkat tentang peristiwa 65, yang dicari sejarawan-sejarawan yang angkat peristiwa 65 gitu. Jadi nggak ada tumpang tindih di situ. Sejarawan yang expert di A akan ditaruh di A, sejarawan yang expert di B akan ditaruh di permasalahan B gitu. Nah, di channel yang lain itu ada, ini sebenarnya TV ya, TV kemudian diadopsi jadi channel YouTube kayak gitu. Melawan Lupa, baik itu Melawan Lupa maupun yang di bawah punya Kompas TV. Saya dapat info sebenarnya beberapa orang-orang yang bekerja di Metro sebenarnya ketika mereka resign gitu pindahnya ke sini membuat konten yang sama. Kalau di Metro TV Melawan Lupa, kalau di Kompas TV Bab yang Hilang sama aja. Proses kerja itu hampir sama gitu. Nah, genre-genre sejarah seperti ini kan mudah dicerna oleh masyarakat karena ini berupa tontonan kayak gitu. Berbeda misalnya kalau masyarakat kita suruh baca nih, ini kan ada peristiwa Rengas Dengklok ya. Kita suruh nonton ini sama kita bandingin baca bukunya Muhammad Hatta sekitar proklamasi kemerdekaan, mereka kan lebih suka nonton ini daripada, walaupun buku Muhammad Hatta juga menarik ya bagi orang yang menikmati sejarah kayak gitu. Tapi bagi masyarakat umum belum tentu mereka bisa mengerti bahasanya Muhammad Hatta. Tapi di konten ini bahasa itu sudah dibuat seumum mungkin agar apa namanya itu agar masyarakat tuh bisa ini loh apa namanya itu bisa memahami itu kayak gitu dengan tingkatan umur, misalnya kalau kita ngomong sejarah publik ya, tingkatan umur dan genre pendidikan yang berbeda. Nah, bandingkan sama yang di bawah kayak gitu.
Jadi ada beberapa orang yang secara individu, secara independen ya. Kalau misalnya dua ini dibuat sama perusahaan, di bawah ini ada secara independen membuat konten-konten yang berbasis sejarah. Nah, kita tahu Macan Idealis ini kan sebenarnya dia konten politik ya, karena beberapa kali dia sebagian besar sebenarnya banyak konten-konten politis yang dia ketengahkan di situ. Dan kita bisa lihat lagi itu ada banyak tuh yang ngomongin masalah peristiwa 65 juga ada. Kayak kontennya siapa ya? Yang dia tuh sering yang berapa kali dia tuh kayak tour room kayak gitu ya, tour room ke rumah-rumahnya jenderal yang dieksekusi itu loh. Kayak gitu. Tapi saya nggak tahu dia sejarawan atau bukan ya. Lumayan lah apa namanya viewer apa namanya subscribernya tuh ribuan kayak gitu. Nah, tapi yang menarik tuh yang ini, yang Macan Idealis tadi. Dia kan politikus ya kayak gitu. Kemudian ada beberapa konten sejarah. Yang selalu diundang tuh adalah Ridwan Saidi. Ridwan Saidi itu dianggap sebagai seorang budayawan Jakarta. Beliau sebenarnya cukup ahli ya dalam sejarah, terutama sejarah Jakarta. Literasinya banyak kayak gitu. Pengetahuan tentang sejarah Jakarta dan Betawi juga ini secara etnis dia juga etnis Betawi sehingga dia tahu betul tentang ini. Cuma kemudian ada juga beberapa penjelasan sejarah yang dilakukan sama yang diucapkan sama Ridwan Saidi yang kemudian memantik kontroversi tengah-tengah masyarakat. Salah satunya yang paling ini ya, paling geger banget 2 tahun yang lalu ketika dia bilang Sriwijaya itu fiktif kayak gitu. Jadi dia mencoba membandingkan dengan sumber-sumber yang dia pakai kayak gitu. Dan itu ini diaminkan sama bukan diaminkan ya, disebarkan lewat konten ini sejarah fiktif. Dan itu mengundang banyak sekali reaksi baik itu dari masyarakat dan juga sejarawan-sejarawan termasuk arkeologi yang concern di Kerajaan Sriwijaya. Dan ini mengundang ini loh. Ini mengundang semacam apa ya? Apa ya kita mau bilangnya apa namanya itu? Ada pihak yang tersinggung dengan pernyataan ini, terutama orang-orang yang berasal dari daerah sini. Saya misalnya dari Palembang, ketika itu Palembang geger kayak gitu. Oh, bener apa sejarah Sriwijaya itu apa fiktif kayak gitu. Orang-orang marah karena Sriwijaya itu udah dianggap sebagai sebuah nama yang besar di Palembang kayak gitu. Dan ini menjadi dan sebenarnya kalau misalnya masyarakat yang bereaksi kan cuma emosi doang kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya sejarawan yang akademis ataupun arkeolog yang akademis bereaksi itu cenderung lebih akademis kayak gitu. Jadi banyak orang mencoba meluruskan kembali pernyataannya si Ridwan Saidi yang dia bilang bahwa Sriwijaya itu fiktif, akhirnya membuat si Ridwan Saidi sendiri akhirnya saya nggak tahu dia menarik kembali ucapannya atau meluruskan sebenarnya istilah fiktif yang dia maksud itu seperti apa. Nah ini yang jadi bahaya teman-teman. Ini kan kalau kita lihat ya, dibanding sama melawan lupa sama apa namanya itu bab yang hilang, viewersnya ini lebih banyak. Ini cuma 19.000, ini 55.000. Walaupun ini akademis banget ya, mereka cuma belasan ribu sampai puluhan ribu. Sedangkan ini yang cenderung dalam tanda kutip agak tidak akademis kayak gitu. Bener populer banget sih ini kayak gitu. Ditonton sama 500.000 orang kayak gitu. Bayangkan kalau 500.000 orang ini percaya sama hal-hal seperti ini. Makanya pada aspek-aspek tertentu sebenarnya sejarah publik itu tuh memberikan kesempatan bagi orang-orang yang punya narasi sejarah tertentu yang cukup berbahaya kalau disebarin kayak gitu. Makanya kalau misalnya sejarah-sejarah yang sifatnya akademis itu kan ada pengujiannya teman-teman. Jadi kita diuji dalam metode sejarah tuh tahapan-tahapannya itu kan melalui proses pengujian yang ketat kayak gitu. Sedangkan ini sejarah-sejarah yang yang dilakukan sama sejarawan publik yang non akademis biasanya tuh mereka tuh cuma meneruskan sumber. Jadi sumber tuh didapetin. Entah sumber dari mana aja kemudian didapetin. Yang istilahnya lebih cenderung ke hal-hal yang sifat kontroversial kayak gitu. Nggak ada proses kritik sumber di situ. Nah ini jadi berbahaya kayak gitu. Nah kemudian satu lagi ya, sebenarnya hampir sama ya konten sejarah di YouTube sama di podcast. Sekarang kita ke podcast kayak gitu. Sebenarnya podcast kenapa kita milih podcast sebenarnya karena podcast itu lebih hemat kuota sebenarnya. Anda coba dengar doang kayak gitu. Hemat kuota dan ya inilah pokoknya lebih sederhana daripada ini. Nah, podcast itu sendiri saya coba ini ngutip dari sekawanmedia.id karena saya nggak dapat buku yang menjelaskan apa itu pengertian definisi podcast secara umum ya. Podcast adalah hasil rekaman audio yang dapat didengarkan oleh khalayak umum melalui media internet. Berbeda dengan radio yang harus dilakukan atau tayangkan secara langsung,
dalam frekuensi tertentu, podcast dapat diimplementasikan kapanpun serta dapat didengarkan melalui berbagai media elektronik yang ada. Atau misalnya kalau teman-teman sering dengar Spotify kan, podcast itu kan on demand kayak gitu. Jadi kita bisa dengar sesuatu sesuai yang kita inginkan. Kan on demand sesuai permintaan kita gitu. Jadi beda sama radio yang on time kayak gitu. Jadi konten radio yang pada hari ini akan berbeda sama yang ini karena bukan berupa rekaman kayak gitu. Sedangkan podcast kan banyak kan, jadi orang tuh ngelis banyak banget series kayak gitu. Kita mau denger yang series pertama bisa, langsung ke series 10 bisa kayak gitu. Kalau radio nggak bisa, kecuali kalau misalnya ada siaran ulang atau sebagainya gitu. Nah, salah satu jurnalis The Guardian, Ben Hammersley, pada tahun 2004 mengusulkan istilah podcast yang merupakan kepanjangan dari play on demand dan broadcast. Kemudian diadopsi oleh perusahaan seperti Apple pada produk iPod dan Apple Podcast kayak gitu. Ini produk-produk yang sangat asing bagi saya ya, karena saya pengguna brand dari bagian timur yang jauh lebih murah pokoknya. Jenis-jenis podcast ada solo podcast, ada interview podcast, ada multi host podcast kayak gitu. Kita bisa lihat ya banyak banget solo podcast ngomong sendiri, ada kayak orang ngajar kayak gitu. Interview podcast sama kayak podcast ada di Kobuzer ya, tapi podcast dari Kobuzer juga ada di Spotify. Jadi rekaman audionya itu dari YouTube itu ada di situ ya. Jadi dia cuma jadi pemantik, kemudian menghadirkan orang-orang yang dia anggap ahli ngangkat tema-tema yang sedang, tema-tema yang diangkat pada podcast itu, ya kemudian ada proses interview di situ. Kemudian ada multi host podcast, biasanya ngobrol lebih dari 2 orang kayak gitu ya. Ada banyak multi host podcast juga, ada banyak. Sekarang kan kenapa orang podcast tuh merambah YouTube, karena emang YouTube viewernya lebih banyak daripada di ini. Podcast ini populer di luar negeri. Di Indonesia belum populer kecuali cuma dengar-dengar lagu doang. Kayak gitu. Ini kan banyaknya tuh ada di Korea Selatan ya. Ini kan lambang Korea Selatan banget nih. Spanyol, Irlandia, Amerika Serikat, Swedia kayak gitu. Podcast yang populer di Indonesia ini data saya ambil dari katadata.id ya. Dia dibuat grafik tapi tahun 2009 kayak gitu. Podcast di Indonesia kian populer. Tren pencarian podcast di Google Indonesia itu naik terus pokoknya dari Februari 2015 sampai November 2019 kayak gitu. 5 topik teratas podcast di Indonesia di Spotify. Pertama yang ngomong komedi. Yang kedua cerita misteri, ini banyak banget nih, saya lupa, cerita misteri ini banyak banget di podcast. Nah, sosial budaya, kemungkinan sosial budaya ini konten-konten sejarah itu masuk di sini. Konten-konten sejarah kayak gitu. Yang keempat olahraga, yang kelima seni dan hiburan kayak gitu. Nah, podcast. Contoh podcast sendiri ya. Saya nggak tahu teman-teman pernah dengar apa enggak ya. Saya coba ngambil 3 dan ini sebenarnya apa namanya itu Recording in progress. Jadi kita sama-sama mengingatkan diri kita masing-masing. Yang pertama yang kita ingat bersama adalah komitmen kita pada amanah yang kita terima. Artinya kita sekalian itu sudah menjadi. Sorry, lanjut. Ada ini tadi rapat di Zoom yang lain. Nah, jadi channel sejarah yang ada di podcast, saya coba ngambil 3 ya. Teman-teman sebenarnya mudah ya buat podcast. Kayak podcast lebih mudah daripada YouTube. Karena kita tinggal ngomong doang. Berbeda sama orang-orang yang mukanya tuh bukan muka kamera, gitu. Jelek banget kalau di kamera ya. Apa namanya itu? Contohnya saya, kayak gitu.
apa namanya itu akan lebih pede ketika ngomong di podcast. Tapi baik lagi karena viewernya itu nggak sebanyak YouTube, ya jadiin kayak benar-benar kayak ya hobi doang untuk nyebarin sejarah ya. Nah, salah satu yang menarik tuh podcast yang dibuat sama ini apa namanya alumni UNES ya, kakak tingkat kalian. Dia alumni pendidikan yang Poseidon ini ya. Podcast sejarah Indonesia ini. Kalau nggak salah awal-awal kemunculannya dia tuh ngomongin tentang materi sejarah gitu. Jadi materi-materi sejarah yang ada di sekolah gitu. Berjenjang ya. Dari masa pokoknya secara periodik ya dari dari prasejarah ada, Hindu Buddha ada sampai ke periode pasca kemerdekaan kayak gitu. Nah, Poseidon ini awalnya dia tuh solo podcast kayak gitu. Karena tadi bentuknya kayak mengajar ya gitu ya. Badan menarik itu sempat trending di podcast. Sempat trending pertama malah jadi. Ya, gila trending pertama cuy di podcast. Ada pokoknya kalau misal kalian pencarian podcast ya untuk ini untuk bukan lagu ya tapi untuk podcast yang kayak gini dia sempat trending kayak gitu Poseidon ini. Kemudian dia juga merambah pada yang interview podcast. Jadi dia beberapa kali mengundang sejarawan atau tokoh-tokoh apa namanya itu orang-orang yang dianggap expert pada bidang-bidang sejarah tertentu untuk berbicara di podcast ini. Jadi ada interviewernya gitu, ada kemudian ada apa namanya itu narsumnya gitu. Nah, kemudian ada kilas balik. Kilas balik juga kayaknya solo podcast ya, tapi dia lebih banyak ngomongin genrenya itu tentang sejarah revolusi. Sejarah apa namanya itu proklamasi kemerdekaan, perang-perang kayak gitu, tapi dia fokusnya ke revolusi itu. Beda Poseidon kayaknya cenderung lebih luas kayak gitu. Nah, satu lagi ini ada cewek nih. Kayaknya dia dari Semarang, tapi saya nggak tahu siapa ini. Apa dari UNAS atau dari Undip ya. Namanya Indis Podcast yang buat Indira Savitri. Jelas cewek lah ini ya. Indira Savitri. Mungkin teman-teman ada yang kenal itu. Tapi dia kayaknya genrenya tuh sama kayak Poseidon tadi. Dia solo podcast tapi ngomongin tentang materi-materi sejarah di sekolah itu. Nah, ini bisa jadi media yang menarik untuk memperkenalkan sejarah gitu ya. Baik itu teman-teman pengen memperkenalkan sejarah dari daerah kalian ataupun dari ini. Cuma seperti yang saya bilang tadi ya. Podcast ini memang cuma untuk kalangan tertentu kayak gitu. Karena dia tidak dinikmati secara masif, semasif YouTube kayak gitu. YouTube kan gila-gilaan, masif banget. Ininya apa namanya itu penikmatnya kayak gitu. Sedangkan podcastnya cuma orang-orang tertentu. Bahkan di awal-awal kemunculan podcast kan cuma orang-orang yang punya Apple doang kan, iTunes, iPod, yang lainnya itu Xiaomi dan kawan-kawannya tidak bisa itu sebelumnya. Nah, kemudian setelah dia masuk ke Spotify barulah bisa dinikmati sama ini apa namanya itu jenis device-device yang lainnya. Ya, saya kira materi kali ini sampai di sini dulu teman-teman.